Hai guys, jumpa lagi di Citra Web Tutorial. Reset konfigurasi pada perangkat merupakan hal penting yang kita butuhkan ketika kita mengalami hal-hal tertentu seperti kehilangan akses pada perangkat atau salah konfigurasi, atau memang kita ingin mengembalikan konfigurasi ke bawaan pabrik. Di video ini kita akan membahas bagaimana cara uniknya kita melakukan reset konfigurasi pada perangkat access point Cabium. Jadi untuk teman-teman yang merasa penasaran, silahkan tonton video ini sampai selesai. Dan jangan lupa bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu channel ini. Dan juga klik tombol loncengnya agar teman-teman bisa mendapatkan notifikasi ketika nanti ada update video baru. Di perangkat access point Cabium ada banyak cara untuk kita melakukan reset konfigurasi. Yang paling umum kita akan coba untuk menggunakan web UI. Jadi kita remote perangkatnya, remote access point-nya menggunakan browser, kemudian kita pergi ke pengaturan dan kita lakukan factory default. Kita akan coba. Di sini saya sudah menyiapkan satu access point E410 yang sudah saya hubungkan ke laptop saya. Dan sudah saya lakukan konfigurasi IP statik di laptop dan saya sudah bisa melakukan remote di 192.168.0.1. Ini adalah IP defaultnya. Kita coba login. Nah, di E410 yang saya lakukan remote ini sudah saya ubah untuk namanya itu E410-E410. Jadi kita akan coba reset. Itu ada di operation, kemudian di bagian sistem dan factory default. Seharusnya setelah saya melakukan factory default, nanti untuk identitinya atau namanya itu berubah ke defaultnya. Jadi kita coba, kita oke. Dan perangkat akan melakukan reboot atau restart, dan setelah restart seharusnya sudah kembali ke pengaturan pabrik, sudah terreset. Jadi ini sambil kita pantau, kita ping ke 192.168.0.1. Jadi kita tunggu sampai reply. Nah, ini sudah reply ya untuk pingnya. Mari kita coba untuk buka lagi web UI-nya, web konfigurasinya. Nah, di sini untuk identitasnya sudah kembali ke default, yaitu E410-97D43F. Sudah berhasil untuk kita reset melalui web UI. Kita masuk lagi. Nah, selanjutnya di Cabium itu juga bisa melakukan bisa di remote melalui SSH, melalui command line. Jadi ini kita akan coba. Setelah ini kita ubah dulu identitasnya ke E410 biar nanti ada perubahannya, kita bisa lihat. Kita save. Nah, di sini di bagian manajemen ada opsi telnet, SSH, HTTP, HTTPS. Nah, itu nanti tergantung teman-teman mau menggunakan yang apa saja. Di sini secara default SSH-nya sudah enable atau aktif, maka bisa kita remote menggunakan SSH. Langsung saja kita tulis IP-nya 192.168.0.1. Login, admin. Nah, untuk saat ini saya sudah melakukan remote dari E410 menggunakan SSH. Dan untuk komen-komen apa yang tersedia, teman-teman bisa ketik tanda tanya. Nah, ketika teman-teman tanda tanya,
nanti bakal muncul komen-komen apa yang tersedia. Untuk reset konfigurasi kita bisa lihat di sini, kita scroll ke atas. Di sini ada delete file from flash, kita tulis delete. Kemudian komen apa selanjutnya kita bisa ketik tanda tanya lagi, shift tanda tanya. Nah, di sini ada config. Jadi delete configuration reboot to factory default state. Jadi ketika kita melakukan komen delete config, nanti si perangkat M410 ini akan melakukan factory default. Kita coba. Kita tanda tanya lagi, enter. Oke, jadi untuk saat ini identitasnya tadi sudah saya ganti ke M410-E410. Kemudian kita akan delete config. Seharusnya nantinya untuk identitasnya kembali ke default lagi. Kita enter. Kemudian ada konfirmasi, kita Y. Nah, jadi di sini teman-teman tunggu lagi untuk perangkatnya melakukan reboot dan factory default, dan tunggu sampai nyala lagi. Nah, di sini kita lihat sudah reply perangkatnya, sudah nyala kembali. Kita bisa close untuk SSH-nya. Kita cek deh di web UI-nya, apakah perangkat sudah kembali ke default namanya. Di sini sudah kembali ke M410-97D43F. Kita coba login lagi. Kita mau ganti nama lagi. Nah, untuk di perangkat Cambium, jika teman-teman menggunakan controller seperti CN Maestro, teman-teman juga bisa melakukan reset konfigurasi melalui CN Maestro. Jadi jika akses point-nya teman-teman, contohnya M410 ini sudah dimasukkan ke CN Maestro, ke controller, itu teman-teman juga bisa melakukan reset konfigurasi dari sana. Ini akan kita coba. Di sini saya sudah menyiapkan controllernya, yaitu CN Maestro-nya. Kita connect ke internet dulu. Oh iya, ini sekarang masih offline. Karena apa? Karena M410 ini masih terhubung ke laptop saya secara direct. Maka kita akan hubungkan ke internet dulu. Kita cabut bentar. Di sini saya sudah menyiapkan untuk internetnya. Jadi tinggal colok. Jadi kita tunggu M410 ini terkoneksi ke internet dan nantinya akan terhubung atau masuk ke dalam controller secara otomatis, karena tadi sudah saya tambahkan. Untuk melakukan konfigurasi reset konfigurasi melalui CN Maestro, teman-teman bisa buka perangkatnya. Jadi ke bagian monitor and manage, kemudian cari perangkat yang akan direset, kemudian pergi ke configuration. Dan nanti scroll ke bawah ada tombol factory reset. Ini bisa diklik. Kemudian nanti ada bacaan warning seperti biasa. Ketika perangkat ini tidak mendapatkan DHCP, maka tidak bisa terhubung lagi ke controller begitu. Jadi nanti tinggal kita klik saja factory reset. Nah, tetapi ini nunggu online dulu teman-teman. Nunggu perangkatnya nyala.
Nah ini teman-teman, di sini untuk E410-nya sudah online, sudah tidak merah, sudah tidak coret gitu di controllernya. Langsung saja kita coba untuk reset konfigurasi. Jadi kita ke configuration sini, kemudian factory reset. Nah jadi ketika kita melakukan factory reset, dia akan melakukan menghapus semua data di perangkat. Kemudian ini dia menyarankan untuk backup dulu konfigurasi yang ada. Kemudian perangkat mungkin tidak lagi terhubung ke jaringan kecuali DHCP-nya ada. Kecuali di jaringan teman-teman itu ada DHCP servernya. Dan konfigurasi, jika teman-teman konfigurasi mesh itu akan hilang. Jadi jika sudah oke, kita lakukan saja factory reset. Kita yes. Di sini ada konfirmasi lagi. Kita yes. Jika sudah sama, nanti perangkat akan melakukan reboot dan melakukan reset konfigurasi, dan ketika perangkatnya nyala sudah bersih lagi seperti baru. Kita lihat. Nah, di sini untuk E410-nya sudah offline lagi, dia sudah melakukan reset konfigurasi. Bisa lihat teman-teman, di sini lampunya merah, dia sedang booting, dia belum booting. Dia sedang melakukan reset konfigurasi. Nah, untuk ketiga cara yang sudah kita coba tadi, bisa teman-teman lakukan ketika teman-teman masih memiliki akses ke perangkat, masih bisa remote, masih bisa buka web UI-nya, bisa login, atau teman-teman masih bisa melakukan SSH, dan atau teman-teman masih bisa membukanya melewati controller atau CN Maestro-nya. Nah, kemudian bagaimana jika teman-teman sudah tidak memiliki akses ke perangkat? Mungkin dulu sudah lama sekali tidak pegang, kemudian lupa, atau pernah salah konfigurasi, kemudian tidak bisa dibuka, tidak bisa di remote, atau penyebab yang lain. Nah, di sini teman-teman bisa melakukan reset konfigurasi menggunakan tombol di badan perangkat. Contohnya ini adalah E410. Di sini ada tombol reset di samping Ethernet. Jadi ini bisa kita tekan nantinya. Kemudian contoh lain ada di perangkat EPMP 3000, itu juga ada tombol reset tetapi di dalam. Ini bisa teman-teman tekan menggunakan bantuan alat. Contohnya adalah SIM ejector atau perangkat lain seperti pinset atau sejenisnya yang bisa masuk ke lubang. Kemudian contoh lain di sini ada CN Pilot E700. Di sini tombol resetnya agak tersembunyi, ada di belakang dan tertutup. Jadi ini bisa teman-teman buka, diputar gitu. Nah, teman-teman bisa masukkan seperti SIM ejector tadi ke dalam sampai ketekan. Nah, ini akan kita coba untuk menggunakan tombol reset. Saya sudah hubungkan lagi E410 ke laptop saya secara langsung. Kemudian kita coba remote dulu ke web UI-nya. Kita akan ganti namanya untuk melihat perbedaan nantinya. Kita ke sistem, kemudian ganti nama. Kita save. Kemudian kita refresh dulu. Nah, di sini namanya sudah ganti ke E410-E410. Jadi untuk melakukan reset konfigurasi menggunakan tombol, kita bisa menekan dalam keadaan hidup. Jadi pastikan perangkatnya itu sudah booting, sudah nyala. Kemudian ditekan dan tahan dalam waktu 10 sampai 15 detik. Jadi antara lebih dari 10 detik dan kurang dari 15 detik. Kita akan coba. Ini perangkat sudah nyala, sudah booting. Kemudian kita langsung saja untuk melakukan reset atau menekan tombol. Kita hitung bareng-bareng, kita tekan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, lepas.
Nah, nanti tunggu sebentar, perangkat akan melakukan reboot dan melakukan reset konfigurasi atau factory default. Nah, di sini lampu sudah merah, dia sedang reboot, sedang booting. Kita tunggu dulu, kita taruh. Sambil kita monitor perangkatnya, kita ping. Nah, di sini perangkatnya sudah reply pingnya. Kita refresh halaman loginnya. Nah, di sini perangkatnya sudah kembali ke default, yaitu E410-97D43F. Nah, kemudian bagaimana jika teman-teman memiliki perangkat access point atau subscriber modul Cambium yang ada di atas tower dan teman-teman ingin melakukan reset konfigurasi? Tentunya jika teman-teman menggunakan fitur tombol, teman-teman harus naik ke atas tower yang mungkin tinggi sekali, atau teman-teman harus menurunkan perangkatnya. Nah, di Cambium di sini ada fitur power cycle. Jadi kita bisa melakukan reset konfigurasi Cambium dengan menggunakan on off dari powernya, dari PoE-nya. Nah, untuk fitur power cycle ini hanya tersedia di beberapa perangkat Cambium outdoor yang contohnya adalah EPMP 3000 atau subscriber modul yang lain. Caranya adalah kita dalam kondisi mati pertama, kemudian kita colokkan PoE-nya atau kita aktifkan selama lebih dari 3 detik dan kurang dari 5 detik. Jadi kita nanti akan coba sekitar 4 detik saja. Kemudian cabut PoE-nya selama lebih dari 3 detik dan kurang dari 5 detik. Jadi sama ya, kita colok 4 detik, kita cabut 4 detik. Dan ulangi langkah ini sampai 4 kali. Dan nanti di terakhir kita colokkan atau kita aktifkan. Jadi kita colok, cabut, colok, cabut, colok, cabut, colok, cabut, colok, dan nanti perangkat akan melakukan proses reset konfigurasi. Kita akan coba. Di sini ada EPMP 3000. Saya pindahkan dulu kabelnya ke EPMP 3000. Di sini sudah nyala, kita tunggu. Sambil kita monitor pingnya lewat CMD. Nah, di sini untuk perangkatnya sudah reply, kita sudah buka WebUI-nya dan namanya sudah saya ganti tadi ke EPMP 3000_3000. Nah, ini juga sudah saya hubungkan ke PoE yang saya miliki. Kemudian langsung saja kita coba lakukan reset konfigurasi. Jadi pertama itu dalam kondisi perangkat mati, jadi kita cabut dulu. Kemudian di sini saya buka jam. Nah, langsung saja kita lakukan proses cabut colok. Jadi 4 detik nyolok, 4 detik cabut. Kita coba pertama. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Kemudian colokkan. Dan ini kita tunggu sampai nyala, sampai EPMP 3000 ini melakukan proses reset konfigurasi dan kembali hidup. Kita tunggu, kita pantau lewat ping.
Nah, ini untuk perangkatnya sudah reply. Kita coba refresh untuk halaman loginnya. Nah, di sini sudah kembali ke default teman-teman, EPMP 3000_21599BF. Nah, jadi teman-teman bisa menggunakan Power Cycle ini di perangkat-perangkat tertentu yang outdoor seperti access point dan subscriber modul. Teman-teman juga bisa mengombinasikannya dengan switch PoE jika di switch tersebut ada fitur Power Cycle. Jadi teman-teman cukup melakukan konfigurasi atau set waktunya. Atau teman-teman juga bisa secara manual di switch PoE di on off kan seperti cabut colok tadi. Yang penting adalah listriknya itu on off selama 4 detik atau lebih dari 3 detik kurang dari 5 detik. Oke teman-teman, jadi itulah beberapa cara unik kita untuk melakukan reset konfigurasi pada perangkat Cambium. Jika teman-teman masih memiliki akses ke perangkat, teman-teman masih bisa remote, teman-teman bisa melalui web UI atau juga melalui SSH untuk melakukan reset konfigurasi. Namun jika teman-teman sudah tidak memiliki akses ke perangkat, teman-teman bisa memanfaatkan tombol reset. Dan juga untuk teman-teman yang memiliki perangkat jauh di atas tower, teman-teman bisa melakukan reset konfigurasi melalui fitur Power Cycle atau cabut colok PoE-nya. Terima kasih teman-teman sudah merelakan waktunya untuk menonton video ini. Like jika video ini bagus, kemudian komentar jika teman-teman ada pertanyaan. Share video ini agar bisa ditonton orang lain, dan juga bagi teman-teman yang belum subscribe silahkan subscribe dulu. Dan juga klik tombol loncengnya agar teman-teman bisa mendapatkan notifikasi ketika kami update video baru. Sampai jumpa di video tutorial selanjutnya.